Topik terakhir yaitu kandidiasis. Kandidiasis adalah infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur Candida yang hidup di dalam tubuh manusia. Lebih dari 20 jenis Candida yang berbeda dapat menyebabkan infeksi, tetapi yang paling umum terjadi adalah Candida albicans. Jamur ini terdapat dalam jumlah kecil pada tubuh kita tanpa menyebabkan bahaya. Patofisiologi kandidiasis. Awalnya, Candida akan melekat pada sel epitel, kemudian mengeluarkan toksin berupa gliotoksin dan mensekresi enzim, sehingga terjadi penghambatan fagositosis dan rusaknya ikatan protein. Candida juga akan menekan sistem imun dan akan berinvasi serta berkembang biak, sehingga terjadi peningkatan jumlah jamur pada tubuh dan menimbulkan reaksi alergis seperti rasa terbakar, kemerahan, dan gatal-gatal. Jamur tersebut dapat ditemukan di tempat-tempat seperti mulut, perut, kulit, dan vagina. Pada lingkungan yang sesuai, jamur dapat tumbuh lebih besar dan berkembang biak secara tidak terkendali sehingga menyebabkan nyeri dan peradangan. Kandidiasis terdiri dari beberapa jenis, seperti kandidiasis orofaringeal, kandidiasis kutis, infeksi jamur alat genital, dan kandidiasis invasif. Penyebaran jamur Candida di mulut dan tenggorokan menyebabkan kondisi yang disebut sariawan atau kandidiasis orofaringeal. Infeksi jamur ini adalah yang paling umum terjadi di mulut. Kejadian ini sering terjadi pada seseorang yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah. Kondisi yang menyebabkan lemahnya sistem kekebalan tubuh seperti diabetes, kanker, HIV, dan AIDS. Ketika jamur menyebar pada alat kelamin, kejadian ini disebut dengan infeksi jamur kelamin. Wanita lebih banyak terkena infeksi jamur kelamin dibandingkan pria. Infeksi jamur genital atau kelamin dapat terjadi pada 3 dari 4 wanita. Ketika Candida masuk ke dalam pembuluh darah dan menyebar ke beberapa tempat di dalam tubuh seperti ginjal, limpa, tulang, dan paru-paru, disebut dengan kandidiasis invasif. Beberapa faktor dapat meningkatkan kemungkinan pertumbuhan jamur di luar proporsi, antara lain sering menggunakan antibiotik, obesitas, dan ibu hamil, stres, kurang tidur, diabetes, kurang nutrisi, pasien dengan pengobatan kanker, HIV/AIDS, terapi hormon, dan pengobatan infertilitas. Kemerahan atau nyeri di mulut dan tenggorokan, serta sakit saat menelan. Bibir bagian sudut mengalami pecah-pecah. Bercak putih atau kuning di lidah, langit-langit mulut, dan pipi bagian dalam. Rasa sakit dan terbakar saat buang air kecil. Rasa gatal yang ekstrim pada vagina. Tidak nyaman saat berhubungan seks. Terdapat cairan keju cottage yang kental, putih, tidak berbau pada wanita. Dan pada pria, ujung penis bisa mengalami kemerahan, bengkak, dan nyeri. Dokter akan meninjau riwayat kesehatan pasien dan mengajukan pertanyaan tentang pola diet dan penggunaan obat-obatan terakhir yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh pasien. Diagnosis biasanya tergantung pada pengambilan sampel pada bagian tubuh yang terdapat jamur. Kerokan sampel akan diambil dan diperiksa jenis jamurnya. Setelah hasil pemeriksaan terdeteksi kandidiasis, penyebab yang mendasari terjadinya kandidiasis harus diatasi. Seperti mengatur berat badan jika berat badan berlebih, mengontrol gula darah jika menderita diabetes, atau menjalankan gaya hidup yang higienis. Pemeriksaan serviks diperlukan, di mana dokter akan memeriksa dinding vagina dan leher rahim pasien dan daerah sekitarnya untuk mengamati tanda-tanda infeksi eksternal. Terdapat 2 jenis terapi, antara lain terapi sistemik dan topikal.
Terapi sistemik yang pertama, amfoterisin B, digunakan sebagai pengobatan lini kedua untuk kandidiasis invasif dengan dosis intravena 0,5 sampai 0,7 mg per kilogram setiap hari. Dosis intravena 1 mg per kilogram dipertimbangkan untuk infeksi kandidiasis invasif. Golongan triazol, itraconazole. Umumnya dicadangkan untuk pasien kandidiasis mukosa dan kegagalan pengobatan dengan fluconazole. Kandidiasis orofaringeal diberikan sebanyak 100 mg per hari selama 15 hari. Untuk pasien AIDS dan neutropenia, 200 mg per hari selama 15 hari. Untuk infeksi jamur vagina, 200 mg 2 kali sehari hanya untuk sekali pemakaian. Fluconazole, terapi standar untuk kandidiasis orofaringeal, esofagus, dan genital. Untuk orofaringeal, dosis dewasa 200 hingga 400 mg hari pertama, diikuti 100 hingga 200 mg per hari selama 7 hingga 21 hari. Anak di bawah umur 11 tahun, dosis awal 6 mg per kilogram berat badan, diikuti 3 mg per kilogram berat badan sekali sehari. Esofagus, dewasa 200 hingga 400 mg pada hari pertama, diikuti 100 hingga 200 mg sekali sehari selama 14 hingga 30 hari. Anak di bawah umur 11 tahun, dosis awal 16 mg per kilogram berat badan, diikuti 3 mg per kilogram berat badan sekali sehari. Genital, dosis dewasa 150 mg sebagai dosis tunggal. Dosis untuk pengobatan kandidiasis vagina berulang adalah 150 mg sekali per 3 hari dengan total 3 dosis pada hari pertama, keempat, dan ketujuh, diikuti dosis pemeliharaan 150 mg sekali seminggu selama 6 bulan. Golongan terakhir dari triazol yaitu voriconazole. Efektif baik untuk kandidiasis mukosa maupun invasif. Dosis dewasa dengan berat badan lebih dari 40 kg, 400 mg tiap 12 jam untuk 24 jam pertama, diikuti dengan 200 mg tiap 12 jam. Dosis dapat ditingkatkan hingga 300 mg tiap 12 jam atau dikurangi menjadi 50 mg. Dewasa dengan berat badan kurang dari 40 kg, yaitu 200 mg tiap 12 jam, dosis dapat ditingkatkan menjadi 150 mg tiap 12 jam atau dikurangi menjadi 50 mg. Anak dengan usia 2 hingga 14 tahun dengan berat badan kurang dari 50 kg diberikan sebanyak 9 mg per kilogram berat badan tiap 12 jam. Dosis maksimal sebanyak 350 mg. Terakhir, salah satu golongan obat echinocandin yaitu caspofungin, terapi untuk pasien yang tidak dapat menggunakan atau tidak merespon obat anti jamur lainnya seperti amfoterisin B dan itraconazole. Dosis yang diberikan yaitu 70 mg intravena pada hari pertama, dosis pemeliharaan 50 mg intravena sekali sehari. Terapi topikal berupa Fungiterm dengan kandungan clotrimazole. Fungiterm digunakan untuk terapi kandidiasis kulit dan kuku. Kandidiasis kulit digunakan 2 kali sehari selama 2-4 minggu. Kandidiasis kuku digunakan sesuai dengan kondisi kuku. Selanjutnya yaitu gentian violet 0,5 hingga 1% untuk selaput lendir, 1 hingga 2% untuk kulit, dan dioleskan sehari 2 kali selama 3 hari. Terapi topikal terakhir berupa miconazole cream dan bedak. Miconazole cream digunakan sebagai terapi kandidiasis kulit dan kuku. Pada kulit digunakan 1-2 kali sehari selama 2-3 minggu pada bagian yang terinfeksi. Kandidiasis kuku digunakan 1 kali sehari. Untuk miconazole bedak digunakan sebagai terapi kandidiasis kulit 1-2 kali sehari selama 2-3 minggu pada bagian yang terinfeksi.